Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada kali ini kami dapat Engkau izinkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar perenungan firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kami. Dan terlebih kiranya hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati waktu perenungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada masa ini, kita dihadapkan dengan kasus COVID-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kondisi yang mengkhawatirkan tersebut terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana, ketersediaan bahan pangan yang juga sulit, kegiatan masyarakat yang dibatasi, serta kondisi perekonomian yang tidak stabil akhir-akhir ini. Sudah banyak yang meninggal akibat COVID-19 ini, dan ketersediaan lahan untuk pemakaman semakin hari semakin sedikit dan memperparah kondisi yang mengkhawatirkan ini. Namun, kondisi yang mengkhawatirkan tersebut juga pernah dirasakan pada zaman hakim-hakim memerintah. Ketika itu, terjadi juga kondisi yang mengkhawatirkan di Israel. Di sana terjadi bencana kelaparan. Waktu itu ada seorang wanita bernama Naomi. Naomi merupakan istri dari Elimelek, dan ia memiliki 2 orang anak, yaitu Mahlon dan juga Kilion. Karena bencana kelaparan yang cukup panjang, Naomi dan keluarganya pun pergi ke Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Mereka tiba di sana, di tanah Moab dengan selamat. Tetapi tidak lama daripada itu, Elimelek pun meninggal, dan Naomi hanya tinggal bersama dengan kedua anaknya. Tidak lama setelah kematian Elimelek, kedua anak Naomi yang bernama Mahlon dan Kilion, mereka pun menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Naomi dan kedua anak-anaknya itu tinggal di situ sekitar 10 tahun lamanya. Namun, kondisi yang tidak terduga pun terjadi. Naomi harus kehilangan kedua orang anaknya. Bukan hanya Naomi saja yang bersedih, Orpa dan Rut juga harus bersedih karena mereka harus kehilangan suaminya. Ketika Naomi hanya tinggal bersama dengan kedua menantunya tersebut, ia mendengar bahwa Tuhan telah memberkati tanah Betlehem Yehuda. Lalu berangkatlah ia beserta dengan kedua menantunya dari tanah Moab untuk kembali pulang ke tanah Yehuda. Di dalam perjalanan, Naomi berkata kepada mereka, kedua menantunya tersebut, agar mereka pulang ke tempat
ibunya masing-masing. Naomi pun mencium kedua menantunya itu. Tetapi kedua menantunya itu malah menangis lebih kencang. Mereka berkata bahwa mereka akan ikut dengan Naomi untuk pulang ke tanah Yehuda. Konflik antara mereka pun terjadi. Konflik yang semakin meningkat ini membuat Naomi berkata untuk kedua kalinya kepada mereka agar mereka pulang ke tempat asal mereka. Naomi berkata bahwa dirinya ini sudah terlalu tua untuk memberikan mereka pengganti dari suami mereka. Naomi meyakinkan mereka bahwa penderitaan yang dia alami jauh lebih berat daripada kedua menantunya tersebut, karena tangan Tuhan telah teracung kepadanya. Kedua menantu Naomi mendengar hal itu. Mereka pun menangis lebih kencang dari yang pertama. Lalu salah seorang menantunya itu pergi meninggalkan Naomi setelah mendengar keluh kesah dari Naomi. Ia mencium Naomi dan pergi meninggalkannya. Tetapi disinilah Tuhan tetap memperhatikan umatnya, yaitu Naomi. Di tengah penderitaan batin yang dialami oleh Naomi karena kehilangan suami dan juga anak-anaknya, Tuhan tetap memberikan seorang penolong bagi Naomi. Salah seorang menantunya, yaitu Rut, tetap bertahan bersama dengan Naomi agar Naomi sampai ke tanah Bethlehem, tempat asalnya. Rut, sekalipun dia orang Moab, dia mau untuk mengikuti Naomi. Bukan hanya itu, Rut pun juga mau untuk masuk menjadi satu bangsa dengan Naomi, dan bahkan dia mau untuk mengikuti Allahnya Naomi. Mereka berdua pun akhirnya berjalan sampai di tanah Bethlehem. Seluruh kota pun gempar dengan kedatangan Naomi. Perempuan-perempuan yang ada di kota itu, mereka pun terheran-heran. Apakah benar ini Naomi? Tetapi Naomi menjawab pada mereka, "Panggil aku Mara, sebab Allah telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Naomi dan Rut pun tiba di Bethlehem pada saat musim permulaan menuai jelai. Dari kisah ini, apakah kondisi kita saat ini seperti Naomi? Kita telah banyak kehilangan akibat pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak dari antara kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang kehilangan uang untuk berobat. Atau bahkan kehilangan orang yang kita kasih, seperti Naomi kehilangan suami dan anak-anaknya. Tetapi dari kisah ini, tetaplah ingat bahwa Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Ia dapat menggunakan siapa saja untuk dapat menolong kita
untuk mampu bertahan. Ia mampu untuk menguatkan kita melalui orang-orang di sekitar kita, bahkan lewat orang yang terdekat dengan kita. Meskipun seringkali kita merasa pesimis, seperti Naomi ketika dalam perjalanan pulang ke Bethlehem, tetapi ada Ruth yang mampu menolong Naomi untuk dapat melewati perjalanan tersebut. Tetaplah tenang, karena ada orang-orang di sekitar kita yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita melewati perjalanan panjang pandemi ini. Kiranya Tuhan terus memperhatikan kita, umatnya yang terus setia kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus setia kepada Engkau sebagai umat-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami di tengah penderitaan ini, di tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini, untuk kami tetap setia kepada-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.